Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Satria Unggul Prawira Wicaksana SHMH dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Dimas Bagus Sumarno Putro dengan NIM 2025 1440050. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Kewenangan International Criminal Court atau ICC terhadap dugaan pelanggaran HAM Rodrigo Duterte dalam kebijakan War on Drug di Filipina. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan harus dilindungi oleh negara. Dalam hukum internasional, pelanggaran HAM berat menjadi perhatian masyarakat nasional karena dapat mengancam keamanan dan ketertiban global. Salah satu kasus yang menarik perhatian dunia adalah kebijakan War on Drug yang dijalankan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte sejak tahun 2016. Kebijakan ini bertujuan memberantas peredaran narkotika, tetapi dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak kontroversi karena diduga menyebabkan ribuan kematian di luar proses hukum. Akibatnya muncul dugaan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap manusia. Secara singkat, pada tahun 2016, Rodrigo Duterte mulai menerapkan kebijakan War on Drug secara besar-besaran. Selama pelaksanaannya, aparat keamanan melakukan operasi anti narkotika yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Lalu pada tahun 2018, ICC mulai melakukan preliminary examination terhadap situasi di Filipina. Kemudian pada tahun 2019, Filipina secara resmi menarik diri dari Statuta Roma. Meskipun demikian, ICC tetap melanjutkan proses penyelidikan terhadap dugaan kejahatan yang terjadi ketika Filipina masih menjadi negara pihak Statuta Roma. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk dugaan pelanggaran HAM dalam kebijakan War on Drug oleh Rodrigo Duterte? Yang kedua, apakah ICC memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM tersebut? Analisis dalam paper ini didasarkan pada beberapa instrumen hukum internasional. Pertama, Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 yang menjamin hak hidup setiap manusia. Kedua, International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang juga memberikan perlindungan terhadap hak hidup dan hak atas peradilan yang adil. Ketiga, Statuta Roma 1998 sebagai dasar pembentukan ICC, khususnya pasal 7, pasal 17, dan pasal 127. Menurut laporan Amnesty International dan Human Rights Watch, terdapat dugaan praktik extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum selama pelaksanaan War on Drugs. Banyak korban meninggal dunia tanpa melalui proses peradilan yang sah. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas peradilan yang adil. Selain itu, jumlah korban yang besar menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pola tindakan yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Pasal 7 Statuta Roma mengatur mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Dalam kasus Duterte, ICC berupaya menilai apakah dugaan pembunuhan yang terjadi memenuhi unsur-unsur tersebut. Apabila terbukti, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional. ICC merupakan pengadilan pidana internasional permanen yang dibentuk melalui Statuta Roma tahun 1998. Lembaga ini berwenang mengadili pelaku genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tujuan utama pembentukan ICC adalah memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional berat tidak terhindar dari pertanggungjawaban hukum. Lalu ke Yusdisi ICC, meskipun Filipina telah menarik diri dari Statuta Roma pada tahun 2019, hal tersebut tidak otomatis menghapus kewenangan ICC. Pasal 127 ayat 2 Statuta Roma menyatakan bahwa penarikan diri suatu negara tidak membebaskan negara tersebut dari kewajiban yang muncul ketika masih menjadi pihak Statuta Roma, karena dugaan kejahatan terjadi sebelum penarikan diri berlaku efektif.
ICC tetap memiliki dasar hukum untuk melanjutkan penyelidikan. Dalam kasus ini, ICC menerapkan prinsip jurisdiction ratio temporis, yaitu kewenangan berdasarkan terjadinya waktu tindak pidana. Dugaan pelanggaran HAM terjadi pada rentang tahun 2016 hingga 2019. Pada periode tersebut, Filipina masih menjadi negara pihak statuta Roma. Oleh sebab itu, yurisdiksi ICC tetap dapat diterapkan. Selain itu, ICC juga menerapkan prinsip complementarity sebagaimana diatur dalam pasal 17 Statuta Roma. Prinsip ini berarti ICC hanya akan bertindak apabila negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia melakukan proses hukum secara efektif. Menurut penilaian ICC, mekanisme hukum nasional Filipina belum memberikan pertanggungjawaban yang memadai terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama kebijakan war on drug berlangsung. Menurut analisis hukum internasional, ICC memiliki dasar yurisdiksi yang cukup kuat dalam kasus ini. Hal tersebut berdasarkan pada status Filipina sebagai negara pihak statuta Roma pada saat dugaan kejahatan terjadi, keberlakuan pasal 127 ayat 2 Statuta Roma, serta prinsip ratio temporis dan complementarity. Namun demikian, proses penegakan hukum internasional tetap menghadapi tantangan, terutama terkait isu kedaulatan negara dan ketergantungan ICC pada kerjasama antar negara dalam pelaksanaan proses hukum. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan war on drug yang dijalankan oleh Rodrigo Duterte menimbulkan dugaan pelanggaran HAM berupa extrajudicial killing. Tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma. Selain itu, ICC tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan karena dugaan kejahatan terjadi ketika Filipina masih berstatus sebagai negara pihak Statuta Roma. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Satria Unggul Prawira Wicaksana SHMH dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.